Di Jago-Jago lah kita menemukan artefak-artefak kuno berkaitan dengan Timur Tengah dan Islam dari abad ke-7, ke-8, 9, 10. Iya, kalau dilihat dari keragaman jenis artefaknya memang itu sudah mencirikan keragaman asal produk manufakturnya. Nah, itu juga menjadi bukti kosmopolitan situs Bongal pada masanya. Dalam proses itu nanti ke depan diharapkan dengan temuan-temuan yang ada, dengan dating yang ada, informasi yang ada selama ini, itu kita harapkan Bongal bisa menjadi satu kawasan World Heritage. Situs Bongal, suatu kawasan bersejarah yang terpendam di Teluk Tapian Nauli, pesisir barat Sumatera. Bertahun-tahun, kawasan ini dicari dan dilacak keberadaannya oleh para arkeolog dan sejarawan. Kini secara perlahan, fakta-fakta dan bukti-bukti eksistensi kawasan tersebut mulai tersingkap. Berdasarkan hasil penelitian arkeologi dan temuan masyarakat, benda-benda bersejarah dengan jumlah melimpah dan varian yang kompleks berhasil terungkap. Temuan arkeologis tersebut menggambarkan betapa majunya kawasan Situs Bongal, sebuah kota pelabuhan besar, kota kosmopolitan, ramai penduduk, berskala internasional, dan merupakan titik temu 3 peradaban dunia antara dunia Islam atau Timur Tengah, Cina, dan Asia Tenggara. Jadi artefak-artefak yang ditemukan itu mulai dari Asia Barat, kemudian Asia Selatan sampai Asia Timur. Jadi mulai dari kawasan yang sekarang kita kenal merupakan bagian dari Irak, Iran, kemudian ada juga Mesir, kemudian kita geser ke Asia Selatan, itu ada sekarang di India, Pakistan. Nah, kemudian ke Asia Timur itu kita temukan juga produk manufaktur dari Tiongkok atau Cina, itu wujudnya berupa keramik. Nah, itu didapati semua di situs Bongal ini. Artinya apa? Artinya memang ini situs yang sudah kosmopolit pada masanya, jadi itu representasi dari banyak asal dari masyarakat yang hadir di sana, yang diperkuat lagi dengan keberadaan sejumlah data artefaktual yang sangat khas yang menjadi penanda kehadiran masyarakat-masyarakat dari masing-masing kawasan itu. Kekayaan tinggalan sejarah dan kebudayaan Situs Bongal amat penting perannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara luas. Kekayaan sejarah kawasan ini ditengarai mengungkap wawasan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagai kawasan kepulauan strategis yang menghubungkan interaksi antar peradaban melalui jalur peradaban maritim global sejak 1400 tahun yang lalu. Yang kita lihat di galeri ya itu jelas menunjukkan pelayaran jarak jauh yang cukup signifikan dan menambah wawasan kita akan sejarah kemaritiman kita juga gitu ya, khususnya di daerah Bongal gitu. Dan teknologi ini menjadi salah satu temuan terbaru dari tinggalan perahu dengan teknologi Asia Tenggara juga. Dan ada temuan kemudi kan, rudder itu yang untuk mengendalikan kapal, itu juga sejauh ini sangat jarang ditemukan di situs-situs kapal kuno gitu ya.
ekskavasi situs Bungal bahkan berhasil menemukan bukti-bukti sejarah yang belum ditemukan sebelumnya di kawasan pesisir barat Sumatera. Pada abad 7 hingga sebelum Masehi, kota pelabuhan ini sangat ramai dikunjungi para pelayar dunia. Kota ini sangat menarik bagi mereka sebagai kawasan yang wajib dikunjungi. Sebab selain menyuguhkan panorama keindahan alam yang luar biasa elok, kota ini menjadi titik pertemuan atau persinggahan komunitas dagang dari dunia Islam di Timur Tengah, yaitu Baghdad, Rai, Nishapur, Basrah, Al-Ubulah, Shiraf, Muscat, Sohar, dan Yaman. Dengan Asia Selatan, yaitu Daibul, Mansyurah, Kolamali, dan Sarandib. Serta Asia Timur, yaitu Guangzhou, Guangzhou, Mingzhou, Fuzhou, dan Yangzhou. Jadi itu adalah Pulau Mursala, yang itu. Pulau Mursala, dan jalur ini dapat dikatakan merupakan jalur rempah kuno menuju kawasan Jago-Jago. Jadi Jago-Jago itu ada di sana. Dari Pulau Mursala terus ke sana. Di sanalah jalur perdagangan rempah kuno. Pedagang-pedagang dari Timur Tengah, India dan Cina melewati jalur ini menuju Jago-Jago. Di Jago-Jago lah kita menemukan artefak-artefak kuno berkaitan dengan Timur Tengah dan Islam dari abad ke-7, ke-8, 9, 10. Daya tarik kota ini juga didukung dengan keberadaan komunitas dagang unggulan, yaitu komunitas aromatika dan rempah seperti kafur, gaharu, kemenyan, pala, dan cengkeh. Ada 3 sampai 4 dari bahan-bahan alam itu ditemukan di pantai barat Sumatera. Seperti gaharu ditemukan di sini, seperti kemenyan juga ditemukan, terus juga seperti kapur juga ditemukan. Bahkan kalau seandainya kita masukkan lagi cendana Aceh, mungkin kita temukan 4 di situ yang ada di tempat kita. Jadi itu menunjukkan bahwa tanaman itu telah menjadi suatu nilai sejarah bagi kita, karena secara endemik tanaman itu endemik di tempat kita. Kita tidak akan temukan pohon kapur ada di Eropa misalkan, kita tidak temukan misalkan kemenyan itu ada di, kecuali jenis yang lain yang di Amerika misalkan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya seperti itu, memang bahan-bahan aromatik ini dicari atau diperoleh dari pantai barat Sumatera. Sejauh ini, di antara kawasan-kawasan penghasil rempah Nusantara, situs Bungal menjadi satu-satunya situs yang memiliki bukti sisa komoditas rempahnya ditemukan langsung di dalam lokasi titik pengujian ekskavasi. Perdagangan rempah itu sudah berlaku jauh sebelum masuknya pengaruh Eropa, pengaruh Portugis, Belanda maupun Inggris di abad-abad 16 ke Nusantara. Soalnya kita dapati di situs Bungal, baik tahun lalu maupun tahun 2022 ini, itu setidaknya kami dapati ada 3 butir biji pala. Nah, ini jadi bukti bahwa perjalanan buah pala ini itu sudah bisa dirintis, ditelusuri sejak abad-abad ke-7 sampai 9 Masehi di situs Bungal. Soalnya data buah pala ini sudah didating langsung, dan memang pertanggalannya hasilnya itu antara abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Artinya perdagangan pala dulu sudah berlaku jauh sebelum masuknya pengaruh Eropa ke Nusantara. Oleh karena itu, para arkeolog dan sejarawan menilai bahwa kawasan situs Bungal layak menjadi kawasan situs cagar budaya warisan dunia UNESCO. Selain itu, situs Bungal
juga merupakan situs cagar budaya yang penting sumbangannya bagi kepentingan rekonstruksi sejarah jalur rempah Indonesia yang tengah digagas oleh Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, dalam proses itu nanti ke depan diharapkan dengan temuan-temuan yang ada, dengan dating yang ada, informasi yang ada selama ini, itu kita harapkan Bongal bisa menjadi satu kawasan World Heritage. Kenapa dimungkinkan itu? Karena apa? Karena data-data yang dihasilkan ini sudah sangat variatif dan memang langka dari temuan-temuan arkeologis yang ditemukan selama ini. Sejak tahun 2020, upaya penyelamatan dan pelestarian situs Bungal telah dilakukan melalui berbagai usaha, mulai dari ekspedisi kawasan situs Bungal, ekskavasi, uji laboratorium artefak, dan penelitian gabungan yang mencakup berbagai bidang ilmu, meliputi analisis kandungan komoditas rempah dan aromatik, analisis data geologi, penyelaman arkeologi bawah air atau arkeologi maritim, pemetaan kawasan, dan rekonstruksi moda transportasi, rekonstruksi lapisan budaya dan masyarakat, serta konservasi artefak sejarah. Ekskavasi situs Bungal telah dilakukan sebanyak 5 tahap. Dari 5 tahap sejak tahun 2021, ekskavasi situs Bungal telah membuka sebanyak 30 titik lokasi pengujian dan menghasilkan jejak temuan artefaktual yang beragam nan melimpah. Di samping itu, ekspedisi lapangan di kawasan situs Bungal juga turut dilakukan. Ekspedisi selama tahun 2020 hingga 2022 bertujuan untuk melakukan pemetaan kawasan yang akan membantu memberikan informasi pelengkap bagi data-data temuan ekskavasi dan data-data studi literatur. Dengan menyusuri hutan belantara serta mendaki bukit-bukit curam, ekspedisi berhasil menjelajah sebesar 1.324 hektar luas kawasan dan menghasilkan sebanyak 85 titik lokasi eksplorasi. Ekspedisi ini bahkan telah menyusuri kawasan barisan pulau yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, yaitu Pulau Bakar, Mursala, Kalimantung, Situngkus, dan beberapa pulau lain yang mengarah ke Samudra Hindia. Dalam melakukan ekskavasi dan ekspedisi melibatkan sejumlah ahli. Mereka diantaranya para arkeolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, peneliti ahli utama Pusat Riset Arkeologi BRIN, peneliti arkeologi maritim Griffith University dan Naples University, peneliti kehutanan dari BPSI KLHK Kuok, sejarawan Sumatera Utara sekaligus Kepala Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, kurator Museum Abad 1 Hijriah, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh atau MAPESA. Itulah yang pertama, satu ini Fangsul, ya kan? Yang kedua ini situs yang besar. Itu yang jelasnya. Itu satu situs sejarah, peninggalan sejarah yang besar. Dari petunjuk itu ya? Dari petunjuk itu yang sudah kita lihat. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga kita rekomendasikan. Dalam artian kita buat rekomendasi bahwa kita sarankan lah supaya semua unsur terlibat. Nah, mungkin kalau sekarang kita membayangkan itu yang hutan nipah itu. Ya, dulunya memang pantai itu yang ada dermaga-dermaganya, kemudian bisa misalnya untuk perahu-perahu kapal kemudian ini. Jadi perlu kerja, saya pikir kalau lebih menggampangkannya itu memang USU ataupun UIN Sumatera Utara harus terlibat dalam kerja ini kalau ini menjadi bagian
persoalan besar, menjadi situs besar. Kalau situsnya memang situs internasional ini, penyimpan memori dunia kan, khususnya tentang maritim, tentang kelautan. Itu. Jadi temuan-temuan itu memang semuanya extraordinary, ekstra itu. Yang sejauh yang saya amati, nggak pernah saya temukan yang seperti itu di daratan Sumatera. Di samping itu, uji laboratorium artefak juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah laboratorium uji. Yang pertama, uji laboratorium di Waikato, University New Zealand untuk memeriksa usia pertanggalan temuan artefak. Kedua, uji laboratorium kandungan logam bekerjasama dengan Balai Konservasi Borobudur. Dan ketiga, uji laboratorium geologi bekerjasama dengan Laboratorium Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Nah sekarang dengan temuan dari situs Bongal ini, kita selain punya data historis yang sudah ditafsirkan berulang-ulang sumber yang sama, sekarang kita bisa memperkuatnya karena ada temuan data arkeologisnya menunjukkan bahwa itu berasal dari Timur Tengah atau Asia Barat pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Nah itu jelas mengubah historiografi kita. Lebih luasnya lagi nanti, ini kaitannya dengan pemahaman tentang persebaran Islam, dengan pengembangan ekspansi di kawasan Jazirah Arab, kemudian kawasan Mesopotamia, sampai ke kawasan Laut Tengah, di pantai utara Afrika, yang itu seiring dengan ekspansi politisnya. Nah ini terjadi hal yang lain ketika Islam itu dibawa ke Nusantara. Itu dibawa seiring dengan itu juga abad-abad pertama Hijriah, tapi dengan mekanisme yang berbeda. Ini lewat jalur perdagangan. Nah benda-benda itulah yang kita temukan di kawasan situs Bongal, yang membuktikan bahwa mereka sudah hadir di sana sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Untuk kepada masyarakat seluruh Indonesia, kami sangat berharap bahwasanya peninggalan-peninggalan yang ada di Dusun Ampat, Bongal, Desa Jago-Jago memberikan arti yang sangat luar biasa kepada seluruh Indonesia, termasuk internasional, tentang masa lampau. Dan kami berharap para investor, pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga kepada pemerintah pusat untuk lebih memfokuskan, lebih menyikapi apa yang ada di desa kami, Desa Jago-Jago, Dusun Ampak Bongal, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan kekayaan sejarah ini, situs Bongal menyimpan potensi strategis sebagai kawasan pariwisata unggul yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat setempat. Kawasan situs Bongal amat strategis menjadi lokasi tujuan wisata, bukan hanya untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah maupun Provinsi Sumatera Utara, melainkan juga untuk masyarakat dalam skala nasional atau Indonesia, Asia Tenggara, bahkan dunia internasional. Potensi wisata ini sangat lengkap dan hanya satu-satunya di Indonesia. Tak heran jika potensi wisata situs Bongal akan mampu dikembangkan menjadi kawasan wisata sejarah unggulan. Ranjangan potensi wisata ini dapat berupa historical geopark yang dilengkapi dengan area aromatic and spice forest sebagai upaya konservasi temuan aromatik dan rempah, on-site museum, serta mangrove conservation. Untuk mengembangkan potensi wisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia, layaknya warisan dunia UNESCO, tentu diperlukan usaha-usaha penyelamatan dan kerja-kerja pelestarian yang berkelanjutan. Usaha ini penting untuk melakukan rekonstruksi kota pelabuhan kuno di masa silam. Oleh karena itu,
Kekayaan sejarah yang sangat berharga ini harus diselamatkan dan dilestarikan agar warisan sejarah di kawasan Situs Bungal tak hilang jejaknya dan dapat terus bermanfaat bagi generasi mendatang. Dengan upaya penyelamatan dan pelestarian, selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas, warisan sejarah ini akan turut membangkitkan kesadaran identitas serta jati diri bangsa sebagai peradaban maritim kelas dunia.